Sahabat, saya melanjutkan kaitan leaders dan komunikasi. Leadership itu bukan tentang kekuasaan. Leadership bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang mempengaruhi perilaku orang lain dan berdampak dan membuat perbedaan positif melalui visi leader yang jelas, terukur, sederhana, melalui komunikasi yang jelas, terukur, mudah dipahami, sederhana, mudah dikerjakan dan tertulis, dan melalui integritas leader yang tinggi sehingga dia bisa menjadi model. Akibatnya apa? Kalau integritas tinggi, apa yang dikatakan oleh seorang leader, anak buahnya akan mengatakan samina watona, saya dengar, saya ikut. Itu adalah esensi daripada leadership. Leadership adalah mempengaruhi dengan visi yang jelas, dengan komunikasi yang baik, dengan integritas yang tinggi. Nah, keberhasilan leader sangat ditentukan oleh bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Apakah baik atau enggak berkomunikasinya. Kalau dia komunikasinya enggak baik, artinya dia lack of leadership. Karena leadership itu mempengaruhi perilaku. Sahabat, berkomunikasi harus jelas, harus sederhana, harus mudah dipahami, mudah dikerjakan dan tertulis supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya ada evidence-nya, alat bukti, sehingga gak ada orang yang bisa ngelak terhadap alat bukti, gak bisa ada orang bohong karena ada alat bukti, evidence. Oleh sebab itu, di dalam berkomunikasi harus tertulis. Sekarang yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebagai seorang leader. What leader do? Apa yang harus dikerjakan oleh seorang leader? Seorang leader atau pemimpin itu menggunakan komunikasi untuk menginspirasi, untuk memotivasi, untuk membimbing tim mereka menuju visi bersama, membangun kepercayaan dan mendorong kolaborasi. Itu yang harus leader lakukan. What leader do? Sahabat, di dalam what leader do, komunikasi efektif itu melibatkan ide. Apakah idenya sudah jelas, sederhana, mudah dipahami? Melibatkan strategi. Bagaimana strategi komunikasi dengan atasan atau bos? Bagaimana strategi komunikasi dengan leader atau manajer satu level? Bagaimana berkomunikasi dengan anggota tim atau anak buah? Itu strateginya berbeda-beda. Karena tujuan daripada komunikasi efektif, tujuannya beda. Kalau kepada bos, atasan, kita minta persetujuan apa yang harus dilakukan oleh Anda disetujui. Kepada teman satu level, tujuan komunikasi Anda agar bisa kolaborasi. Tujuan komunikasi Anda dengan anak buah Anda agar dilaksanakan dengan sepenuh cinta dan sepenuh hati untuk memuaskan pelanggan. Dengan cara yang selaras idenya, strategi dan tujuan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anggota tim, berkomunikasi dengan atasan atau bos, berkomunikasi kepada teman satu level, berkomunikasi dengan pelanggan, yang menghasilkan keselarasan dan tindakan.
Ini yang akan bisa mempercepat perkembangan perusahaan Anda. Sahabat, pada akhirnya komunikasi yang efektif bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman, membangun hubungan, dan mencapai hasil yang diinginkan. Itu adalah komunikasi yang efektif yang harus Anda punyai sebagai seorang leader. Sebagai seorang leader, Anda harus mempunyai komunikasi yang efektif. Nah, sekarang coba kita diskusi bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan, dengan bos kita. Strategi komunikasi yang berhasil dengan atasan. Bagian pertama yang harus Anda pertimbangkan adalah saat Anda berkomunikasi, idenya, pesannya harus jelas dan ringkas. Pada saat menyampaikan kepada bos Anda dengan rasa hormat, dengan persiapan yang matang dan indah, ya. Artinya persiapan matang indah, dibikin yang bagus dengan PowerPoint yang bagus supaya mengentertain bos Anda sehingga bos Anda bergembira mendengarkan presentasi usulan Anda. Kemudian mendengarkan masukan dari bos Anda secara aktif, penuh empati, memahami gaya komunikasi yang bos sukai, atasan sukai. Anda harus paham itu. Itu bagian pertama yang harus Anda persiapkan. Bagian kedua yang harus Anda persiapkan adalah sikap yang proaktif. Artinya sikap yang proaktif bagaimana? Memberikan informasi yang terbaru, yang update. Kemudian setelah memberikan masukan, mencari masukan dari bos Anda. Mencari masukan. Selanjutnya, setelah Anda mencari masukan, atas usulan Anda mungkin bos ada yang tidak setuju. Bagaimana Anda menangani ketidaksetujuan bos Anda secara konstruktif sambil mempertahankan pendekatan positif dan kolaboratif. Itu ada dua bagian yang harus Anda lakukan untuk berkomunikasi dengan bos Anda. Bagaimana berkomunikasi dengan satu level, leader satu level atau manajer satu level? Strategi komunikasi yang berhasil dengan teman satu level, penyampaiannya harus jelas, ringkas, terukur, mudah dipahami dan tertulis. Dengan penuh rasa hormat, siapkan presentasi usulan yang baik supaya bisa mengentertain dia, supaya dia happy dengan usulan Anda. Slide-nya yang indah, yang bagus, kata-kata yang sederhana. Kemudian Anda empati dengan mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang membangun atas ketidaksetujuan, atas usulan daripada teman-teman Anda satu level. Penting untuk memahami teman manajer Anda, teman leader Anda menggunakan berbagai saluran komunikasi dan menyesuaikan pendekat Anda sesuai kebutuhan. Itu yang harus dilakukan kalau Anda berkomunikasi dengan manajer atau leader satu level. Bagaimana dengan anak buah sekarang? Dengan anak buah, strategi yang harus Anda lakukan adalah kejelasan. Fokusnya adalah kejelasan, konsistensi, interaksi dua arah untuk mendorong keterlibatan dan pemahaman. Itu bagian pertama dengan anak buah. Bagian kedua, melibatkan anggota tim untuk penetapan tujuan. Pemilihan saluran yang tepat, mendengarkan secara aktif masukan anggota tim Anda dengan penuh empati. Jadi itu yang harus Anda lakukan kalau Anda berkomunikasi. Ide yang bagus, strategi yang bagus, tujuan yang bagus. Kepada siapa kita berkomunikasi? Terima kasih.